أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا الكتاب يا مصطفى وشرف تكبير لسان وقرشنا حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. وقوله صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت وهو موافق لحديث مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر. وقوله حين أفطر الصائم أي حين دخل الوقت إفطاره. وفي الصحيحين حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وهو أي مصير ظل الشيء مثله أول وقت العصر وعبارة الوجز وغيره وبه يدخل الوقت العصر ويبقى وقته حتى تغرب الشمس لحديث صحيحين ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله dan bermula sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallabi melakukan salat ianya malaikat Jibril bi denganku az-zuhra akan zuhur hina kana dhilluhu mislahu ketika adalah bayangannya sesuatu mislahu itu samanya sesuatu. Artinya faragha minha selesai ianya Nabi minha daripadanya salat zuhur hina idzin pada ketika itu kama syara'a fil asri fil yaumil awal sebagaimana masuk berarti ikut faragha ba Jibril je ba Nabi je kama syara'a sebagaimana barang masuk ianya malaikat Jibril fil asri pada salat asar fil yaumil awal pada hari yang pertama hina idzin pada ketika itu hina idzin pada ketika itu. Qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata akannya oleh Imam Asy-Syafi'i semoga meridai oleh Allah untuknya Imam Syafi'i nafian hal keadaannya Imam Syafi'i itu yang menafikan itu yang mentiadakan bihi dengannya perkataan Imam Syafi'i ishtirakahuma akan bersyarikat keduanya waktu zuhur dan asar fi waqtin dalam satu waktu fi waqtin dalam satu waktu fi waqtin dalam satu waktu. Wahwa dan bermula dianya perkataan muwafiqun li hadisi muslimin itu cocok bagi hadis riwayat Muslim. Tahu teman hadisnya waktu zuhri bermula waktu salat zuhur iza zalatis syamsu apabila telah tergelincirlah matahari malam tahdharil asru selama tidak datanglah asar. Selama tidak datanglah asar. Dilikat getanyo kalau tak bahas mengenai tentang kapan masuknya waktu zuhur, kapan awal masuknya waktu zuhur dan kapan akhirnya waktu zuhur. Awal waktu zuhur adalah di ketika tergelincir matahari. Artinya sewaktu tergelincirnya matahari. Mata ura ka condong kena ubelah barat bacut. Pun mata ura berarti dari pun arah timur katimang bak langit-langit
kemudian matahari sudah condong sedikit kepada arah barat sehingga bayangannya keluar kepada arah timur. Itulah awal masuknya waktu zuhur. Sedangkan akhir ataupun penghabisan daripada waktu zuhur adalah jadilah bayangan sesuatu mislahu sama dengan sesuatu. Jadi penghabisan waktu zuhur adalah ketika bayangan sesuatu, misalnya berarti tapeduk kaya, taglong kaya, maka bayangan kaya tersebut nyo sama dengan ukuran kaya. Berarti panjangnya bayangan sama dengan ukuran panjangnya kayu. Maka itu sudah habis waktu zuhur. Mengenai tentang persoalan, iaitu mengenai tentang masalah waktu-waktu salat, nyo jelas tersebut dalam hadis likut. Tahu hadis yang mana malaikat Jibril mengimami di Kaabah 2 kali. Hadis mengimami Nabi Muhammad, berarti malaikat Jibril menjadi imam, Nabi Muhammad menjadi makmum. Maka malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad dalam salat 2 kali di sisi Kaabah, di depan Kaabah. Maka pada waktu itu malaikat Jibril salat dengan Nabi, itulah yang pertama salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Salat asar ketika bayangan matahari, bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu itu. Kemudian salat maghrib ketika membuka orang yang berpuasa. Salat isya ketika hilanglah syafa' yang merah ataupun cahaya yang merah. Salat subuh ketika haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Itu hari pertama. Kemudian pada hari yang kedua, malaikat Jibril salat bersama dengan Rasulullah, salat zuhur ketika bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu. Berarti di akhir. Di akhir. Kemudian salat asar ketika adalah bayangan sudah 2 misalnya sesuatu. Berarti taglong sekret kaya, maka itibit bayangan kedua boh. Mana kedua boh berarti ukuran bayangan berarti kedua kali lipat. Kelai sama dengan satu tapi kedua kali lipat bayangannya. Nyo gesemayang kali kedua. Kemudian gesemayang maghrib ketika berbuka orang yang puasa. Gesemayang isya ketika berarti seperleh hingga seperleh malam. Gesemayang subuh ketika terbilah fajar. Nekenlah malaikat Jibril atas hina pun caji. Waqala dan berkatalah malaikat Jibril, al waktu ma baina hazainil waqtaini. Waktu semayang adalah nyangke antara 2 buah waktunya. Ada 2 buah waktunya. Hari yang pertama, malaikat Jibril melakukan solat zuhur ketika tergelincir matahari. Matahari sudah tergelincir, sudah condong pada arah barat sedikit. Kemudian hari yang kedua, malaikat Jibril salat bersama Rasulullah telah salat zuhur ketika bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu. Berarti karena bayangan, berarti ukuran bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu itu. Maka kata malaikat Jibril, waktu salat zuhur adalah antara tergelincirnya matahari dengan bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu. Begitu juga dengan salat-salat yang lain. Ya. Sedangkan sabda Nabi sallabi adzuhra sallabi adzuhra ilikat ba'ura yang kedua. Pada hari yang kedua, malaikat Jibril salat dengan Nabi pada waktu zuhur ketika adalah bayangan sesuatu misalnya sesuatu. Jadi kata Nabi, salat malaikat Jibril dengan Nabi salat zuhur ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu itu, maksudnya adalah selesai salat. Selesai daripada salat zuhur adalah ketika bayangan sesuatu sudah seukuran dengan sesuatu itu. Bayangan satu tongkat yang kita tancapkan iaitu sudah sama dengan ukuran tongkat. Nyan penghabisan ataupun selesai daripada salat zuhur, malaikat Jibril bersama Nabi. Bukan salat zuhurnya di ketika sudah ada bayangan yang ukuran sama. Jadi selesai salat di ketika bayangan sesuatu seukuran dengan sesuatu. Artinya itulah penghabisan waktu zuhur. Berarti Nabi dengan malaikat Jibril masih melakukan salat dalam waktu. Karena
Ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, itu sudah masuk waktunya salat asar. Maka makna ataupun faham daripada hadis, malaikat Jibril salat bersama Rasulullah, salat zuhur di ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, maksudnya selesai salat, bukan memulai salat. Mudah-mudahan. Berarti leh sembayang pah ahwate bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Leh sembayang, bukan baru gemulai sembayang. Munya baru gemulai sembayang luhur watenya, maka nyan keleh sembayang ada ke kun. Kun sembayang kada apakan? Karena akhir awal daripada salat asar, waktu salat asar itulah di ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Mufaham? Tu baik ya pegah. Oh berarti yang kaitan mengwati asar. Golok. Makna hadisnya selesai salat Jibril bersama Nabi, maka di ketika bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu. Kama syara'a fil asri fil yaumil awal. Sebagaimana Nabi dan malaikat Jibril melakukan salat asar pada hari yang pertama ketika itu. Maka hadis yang pertama sallabi ad-dhuhra sallabi al-asra hina kana dhilluhu sallabi al-asra hina kana dhilluhu ay syai'i mislahu. Ya, salat ya Jibril dengan Nabi akan salat asar ketika adalah bayangan sesuatu itu sama dengannya sesuatu. Berarti yang kaitan awal waktu asar. Makanya yang perlu dipertanggungkan. Makanya mesti faham ini baik salah umpum, baik menentang dengan atau ke. Namun pemahaman. Berkata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i berkata untuk menafikan, menghilangkan ataupun meniadakan bersyarikat keduanya salat zuhur dan asar dalam satu waktu. Jadi Imam Syafi'i berkata, yang mana perkataan Imam Syafi'i adalah menafikan, menghilangkan terjadinya bersyarikat, berkumpul dua salat dalam satu waktu. Bersyarikat waktu salat. Itulah waktu zuhur dan asar. Munyota pegah berarti abih bunuh. Watai luhur di ketika adalah bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, maka di ketikanya nyan juga itamong watai asar, berarti waktu zuhur dan waktu asar masih sama, bersyarikat. Berarti masih dalam waktu. Padahal tidak. Bagaimana juga? Berarti waktu zuhur, awal waktu zuhur ketika tergelincir matahari, habis waktu zuhur itulah masuk waktu asar ketika bayangan sesuatu sudah seukuran dengan sesuatu itu. Ya, makanya tinggal gelang kaya pedang ju pemantang watai asar pegolak pemantang watai pegolak gelang ju kaya. Tak kalian bayangan kadang-kadang munyo seandainya buno kata tergelincir kata bayangan itibit dari pihak timur. Bayangan keluar pihak timur. Berarti ukur. Berarti tak kalian bayangan. Cigaris ju naik ada bayangan cigaris. Kemudian perubah kaya. Coba berarti rebahkan kayu, lihat apakah sudah sama bayangan dengan ukuran kayu ataupun tidak. Berarti kalau sudah sama berarti sudah habis waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Ikut maknanya. Yang kah belum? Kah. Dan perkataan Imam Syafi'i itu cocok dengan hadis Muslim. Ya, berarti perkataan Imam Syafi'i muwafiqun li hadis Muslim, cocok dengan hadis Muslim. Tu hadis Muslim. Ha, ni pegah hati Nabi, waktu zuhri idza zalati syamsu, waktu zuhur adalah apabila telah tergelincirlah matahari, malam tahdharil asru, selama tidak datanglah asar. Berarti selama belum datang waktu asar, matang waktu luhur. Berarti datang waktu asar kapan? Di ketika adalah bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya Nabi, hina aftara saim, ketika membuka oleh orang yang berpuasa. Berarti waktu maghrib adalah hina aftara saim. Berarti waktu maghrib, awal waktu maghrib adalah ketika membuka oleh orang yang berpuasa. Jadi sabda Nabi mengenai tentang waktu maghrib, hina aftara saim, ketika berbukalah oleh orang yang berpuasa, artinya hina dakhalal waktu iftar, ketika masuklah waktu berbuka. Ketika masuklah waktu
berbukanya orang yang berpuasa. Bet tak pernah ente urang buka puasa. Dadam kan urang hendak buka puasa kan. Galak aku puasa-puasa ke kan? Berarti bukan maksudnya di sini kita menunggu orang berbuka puasa, tetapi maksudnya adalah awal waktu maghrib ketika masuknya waktu berbuka. Walaupun orang belum berbuka, tapi sudah masuk waktu. Kapan waktu berbuka puasa? Kapan waktu berbuka puasa? Sudah barang tentu adalah ketika terbenam matahari. Karena yang dikatakan dengan puasa, waktu berpuasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka untuk waktu berbuka puasa ada tersebut dalam hadis. Mana hadisnya? Wa fi sahihaini, dan tersebut dalam hadis dua yang sahih. Itulah Imam Bukhari dan Muslim. Hadisun itu hadis. Dan sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu hadis. Iza aqbalal lail, apabila datanglah malam minha huna, daripada di sini, wa adbaran nahar, dan membelakangilah siang, makna membelakangi lalulah siang. Kan? Minha huna, daripada di sini, faqad aftara saib, maka sungguh berbukalah oleh orang yang berpuasa. Inilah waktu berbuka puasa. Kapan waktu berbuka puasa? Ketika datang malam dan lalulah siang. Kapan datang malam? Ketika terbenam matahari. Sama dengan waktu maghrib itu ketika orang berbuka puasa, maksudnya adalah ketika masuk waktunya orang berbuka puasa. Kapan masuk waktunya orang berbuka puasa? Ketika terbenam matahari. Maka kesimpulannya, awal waktu maghrib, masuknya waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari. Kan? Kalau nata malam rosa bacut, yang hantai dalam, yang dalam kalyubi. Wa ihtiyajuhu sallallahu alaihi wasallam ila ta'lim huna tafsilan, dan bermula membutuhkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'lim, kepada mengajarkan huna pada di sini, tafsilan, hal keadaan terperinci. La yunafi kaunuhu, itu tidak menafikanlah keadaannya Nabi, waqtiya, itu diberikan akan ia Nabi, ilmal awwalin wal akhirin ijmalan, akan ilmu yang orang-orang yang terdahulu, wal akhir, dan orang-orang yang kemudian ijmalan, hal keadaan umum ataupun secara ijmal, secara global. Kenapa? Lianna zalik, karena bahwa sungguh demikian, min mu'jizati, itu sebahagian daripada mu'jizatnya Nabi. Waya, dan bermula dianya mu'jizat Nabi salasuna alfin, itu 30,000 mu'jizat. Siwal Quran, selain Al-Quran. Wafihi, dan sabit padanya Al-Quran, situna alfi mu'jizat, itu 60,000 mukjizat. Jadi di sini ketika disyariatkan salat kepada Rasulullah pada malam Isra dan kepada kita umat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat subuh pada subuh malam Isra. Kenapa? Karena Rasulullah belum tahu bagaimana cara untuk melakukan salat subuh. Sehingga Rasulullah melakukan salat yang pertama sekali adalah salat duhur. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah untuk salat 5 waktu, maka salat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah adalah salat duhur. Kenapa? Karena itu salat yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril. Maka akan sesuai ketika Nabi salat di belakang Jibril di hadapan Kaabah. Dan Nabi memanggil para sahabat. Untuk ikut melakukan salat, sehingga para sahabat yang dilihat hanya gerakan Nabi, sedangkan Nabi melihat gerakan malaikat Jibril. Maka tersebutlah waktu-waktu seperti dalam hadis tadi, itulah waktu zuhur pada ketika tergelincir matahari, habisnya di ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Jadi intinya Rasulullah
diajarkan oleh malaikat Jibril secara rinci. Jadi tata cara sembahyang dan waktunya diajarkan oleh malaikat Jibril selama 2 hari. Di hadapan Kaabah, Indal Bait, di sisi Kaabah. Maka membutuhkan Rasulullah kepada mengajarkan Jibril seperti itu secara rincian, itu tidak menafikan ataupun menghilangkan yang bahwasanya Rasulullah SAW memang sudah diberikan ilmu awalin wal akhirin secara ijmal. Intinya Rasulullah SAW, Allah telah memberikan kepada Rasulullah semua ilmu, baik ilmu awalin, ilmu yang terdahulu, baik ilmu yang terkemudian. Makanya Rasulullah kasyaf, tahu semuanya, baik barang yang telah lalu sebelum adanya Rasulullah maupun barang yang kemudian, yaitu setelah tidak ada Rasulullah, apalagi barang yang selagi masa adanya Rasulullah. Makanya secara umum Rasulullah tahu. Secara umum Rasulullah faham bagaimana cara salat subuh. Itu banyak tanya, pakal ya Rasulullah bati hanak sembahyang subuh ile bak malam Isra' yan bak subuh Isra'. Pukul Rasulullah hanak toh cara sembahyang. Padahal ya Rasulullah pun memang kagak depu. Segala syariatkan pun kagak depu, ilmu awalin wal akhirin diberikan kepada Rasulullah. Maka memang Rasulullah sudah diberikan ilmu oleh Allah, tetapi diajarkan juga, yaitu untuk secara rinciannya juga untuk diikuti oleh para sahabat. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan ketika malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk melakukan salat, memanggil Rasulullah untuk melakukan salat di hadapan Kaabah untuk diajarkan Rasulullah memanggil sahabat. Rasulullah memanggil sahabat. Ketika Rasulullah memanggil sahabat, maka Rasulullah salat mengimami, ikut imam malaikat Jibril, lalu sahabat juga imam dengan malaikat Jibril. Akan tetapi sahabat tidak bisa melihat malaikat Jibril, yang dilihat adalah Rasulullah. Maka ketika malaikat Jibril melakukan takbiratul ihram, lalu Rasulullah melakukan takbiratul ihram, sahabat juga mengikuti. Intinya sebelumnya memang Rasulullah sudah tahu bagaimana salat subuh. Maka hinolah berarti kita yang hana wajib melakukan sesuatu bila dalam tok syariat, dalam na ilmu. Sebagaimana Rasulullah tidak melakukan salat subuh dikarenakan beliau tidak tahu salat subuh secara rincian. Kapan Rasulullah melakukan salat pertama? Zuhur. Kenapa? Karena zuhur adalah salat pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Walaupun Rasulullah sudah tahu dari sebelumnya. Sebelumnya diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena itu bahagian daripada mukjizat. Jadi mukjizat Rasulullah salah satunya adalah ilmu awalin wal akhir, mengetahui yang terdahulu dan yang kemudian. Gedepu berarti Rasulullah ata-ata yang kali terjadi dan ata-ata yang selagi akan terjadi. Yang gedepu Rasulullah. Makanya bahagian daripada mukjizat. Jumlah mukjizat Rasulullah adalah salasuna alfin. 30,000. Salasuna 30. 30,000 mukjizat. Berarti le tunggu. Dan yang dah depu Al-Quran kan. Rupanya mukjizat yang gejok oleh Allah Ta'ala kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad jumlahnya 30,000 mukjizat. Selain Al-Quran. Al-Quran belum dihitung Al-Quran. 30,000 mukjizat belum termasuk Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu merupakan mukjizat yang lain. Yang mana pada Al-Quran di situ terdapat 60,000 mukjizat. Jadi pada Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu merupakan satu mukjizat. Dalam Al-Quran itu, pada Al-Quran itu terdapat 60,000 mukjizat yang lain. Berarti menyatu kita tambah padum kak. 50,000 tambah 60,000 padum. 90,000 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran terdapat 60 mukjizat. 60 keistimewaan. 60,000 keistimewaan. Maka baik tinggal Al-Quran, benar baca Al-Quran. Mungkin aku sampaikan kerana oleh Nabi ataupun oleh sahabat. Kan sahabat juga yang takdirkan oleh Allah kasyaf, ya kan?
Sebab munyo seandainya hana disampaikan kan hana memang ada apa. Nya mungkin pernah berarti disampaikan oleh Rasulullah tapi untuknya riwayatnya hana tinggal dikibat. Karena mungkin kena depu. Intinya menuju. Hukum hari ini yang kita tahu hari ini semuanya merupakan sumbernya Al-Quran dah hadis. Kabeh. Nya kan siapa pegah? Tengku Kalyubi pegah lagi. Sudah barang tentu gaya punya referensi. Punya referensi. Tidak mungkin dengan semena-mena. Dan gaya hang rupok kira ada yang dalam nagaknya pak. Jadi atanya kan kita turun temurun lah. Punya contoh tata yang Tengku Kalyubi lagi yang jauh. Mana tu saya kira wah urawai lom. Gaya urawai lom. Sampai terus sumber. Mungkin hadis mungkin. Ataupun kita minta kan. Nurul Yakin langsung ke pohon kan. Menyelam Nurul Yakin? Itu pohon untuk belajar Jibril langsung belajarkan. Okay bang, berapa nak? Kira lah. Kanya cik pelai ke ano, pelai ke pukul referensi kita yang bersama. Yang jelas dia ada dalam ianah lagi yang kepegah. Kaya kan? Di Rasulullah hana sembahyang subuh dia karena hana ilmiah dengan sembahyang subuh. 60,000 mukjizat dalam Al-Quran apakah per ayat? Ayat. Sebenarnya per ayat Al-Quran. Nya ni hana tu. Ya. Yang kiban kekiranya mukjizat yang terdepu oleh yang berakan kan Al-Qurannya sebagai mukjizat. Dalam Al-Quran 60 ribu hana mumpung putar. Hana mumpung putar mukjizat yang 60 ribu. Apakah keramat ayat ataupun gimana hana mumpung belum. Makanya pihak kaji tersendiri mengenai tentang masalah mukjizat Nabi lah Al-Quran. Sebab long sendiri malam berusaha percayaan berarti merumpak Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 60,000 mukjizat. Yang berkan yang terdepu dia Al-Quran sebagai mukjizat sagai. Kabeh. Untuk berarti 60,000 mukjizat yang berada dalam Al-Quran nyo hana ada depu. Ya. Kah? Akibat nak berhati long kalian. Cik cijok kena tapo. Baru. Wa fi sabihah lailatul Isra. Wa fi sabihati lailatul Isra. Dan pada subuh malam Isra Ja'a Jibril, datanglah malaikat Jibril, wa allama Rasulullah, dan mengajarkan yang malaikat Jibril akan Rasulullah kaifiyatas salat, akan cara salat, wa auqataha, dan waktunya salat. Fa yusalli raka'ataini, kemudian salat ianya malaikat Jibril, ianya Rasulullah akan 2 rakaat idza dhaharal fajra, pada ketika zahirlah fajar, wa 4 rakaat, dan 4 rakaat apabila tergelincir matahari. Dan misalnya idza du'ifat dilusi, apabila digandakan akan bayangan suatu, wa salasa idza ghuribat, dan akan 3 apabila terbenam, wa arba'an, tiganya sebelum maghrib, wa arba'an idza ghabasana, wa kana alaihi salam qabla masyru'ati salat yusalli raka'ati sabahan, dan adalah Nabi alaihi salam sebelum disyariatkan salat yusalli raka'ataini, mensalat yang Nabi akan 2 rakaat subuh. Dan misal keduanya dalam buka berusaha pada waktu sore, kama kana yaf'alu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang telah perbuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi nyo hana tertuju kepada langsung sembahyang oleh Nabi bawa tersebut pada waktu subuh gepurno, kemudian salat 2 rakaat. Nyo kan fayusallinya bisa-bisa oleh gepurno baru sembahyang pada subuh malam Isra. Pat? Tasghir. Wa fi sabiyah kan tasghir. Subaihah pada kum tasghir. Subaihah. Nyo kan tasghir nyo. Tasghir subaihah. Sedikit sebelum subuh. Nyo ka subuh pun no. Nyo ka subuh 3
kaitan hotel. Maka hanale semayang nyo takum fayusali nyo ukunyo kamandu nyo. Berarti gak ajarkan hotel. Makanya mungkin nyo makanya perlu kepada hadis yang lain untuk mentaksis. Sehingga dengan hadis je pak termasuk ayat aqimus shalah liduluki syamsi. Nyan pun tapi nyo perlu kajian cik nyo. Tapi yang kam ma'ruf berarti ubina kitab fikah termasuk kitab yang i'anatul talibin, Rasulullah tidak melakukan salat subuh. Kenapa? Karena belum tahu cara salat subuh yang jelas. Main lagi yang cik. Tidak tahu mungkin untuk sahabat. Tidak tahu untuk sahabat. Kah? Kiban anak ini. Belum. Baga bu. Saya. Aje pu. Lanjut. Makro. Lafaz zikir, lafaz Al-Quran kalau dimasukkan ke dalam kamar mandi, dalam WC hukumnya makruh. Bila ada unsur ihanah, unsur menghina, maka hukumnya haram. Bahkan bisa-bisa menjadi murtad. Makanya kopiah yang menulis la ilaha illallah baik pertama dalam WC. Cincin guyusut. Cincin yang nak lafaz jalalah guyusut. Tidak mau WC. Kau kan? Guyusut. Paling tidak memang mungkin tak suruh kau kan? Takut ya pakai nah. Beragak BPH sama raib dia. Makruh pertama menyodegedi memang hana unsur ihana, hana unsur untuk menghina. Maka menyodegedi kata pertama paling tidak ada begaju suut tuluk langkeh. Jadi ino ka merasa tersimpan ji. Ka hana le unsur menghina inan. Karena menyana unsur menghina ti haram. Hal ada mana tak perlu cincin luar. Tajak tempat gop. Ada dua katan leh. Kau kan? Katan leh yang benar. Intinya tidak boleh memasukkan zikir ataupun lafaz jalalah bergadis dan seumpamanya lafaz jalalah minal aurat. Haram pun haram yang nak unsur ihana. Yang nak unsur ihana berarti hukumnya makruh pada dasarnya. Karena tempat keji. Berzikir dalam WC kan menyangalisan kau hanjut. Kau kan? Munya seandainya dengan hati cik juga. Kalau berzikir dengan hati kapanpun pulang WC dumpat dia cik gium berzikir tapi. Yang kau kali hati kali kan? Makanya kepiah-kepiahnya surut je punya kepiah la ilaha illallah baik pertama dalam WC. Sawai Kiban segala sawai terwahyu pertama kata tak balik malam Isra Tiploton bulan bulan Tiploton bulan oleh hijrah oleh bisa asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Yang mungkin kalau lebih awal ya. Oleh Al-Fatihah surah apa? Madaniyah apa ya? Madaniyah apa Makkiyah? Makkiyah. Beda daripada kalian. Kaji mudah loh ya. Saya kena aplikasi. Ini apa jinya dalam buku Al-Quran Indonesia? Yang nak tafsir Jalalain tapi becok atas kamenak. Cok you tafsir Jalalain. Jadinya langsung tafsir Jalalain yo. Berarti Mekah. Berarti surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Makkah.
Berarti sedangkan mentang ya Allah, tren syariat sembahyang di Madinah. Isra Mi'raj kan boleh. Oh, pada Isra Mi'raj. Dari Mekah lah, dari Mekah. Dari bukannya Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha, kena dengan Mi'raj. Mi'raj. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang kena dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melumpak dengan Allah yang kena dengan Mi'raj. Jadi maka dia kena malam Isra saja kena. Kerana kejadian ni bab malam. Karena kan pernah berbincang-bincang cik masalah nyoban betul. Mengenai tentang masalah pakar Rasulullah hendak sembahyang subuh haju. Padahal Rasulullah tinggal gedepu. Makanya hino kan nampak ada sebagai ulama mengatakan berarti yang diajarkan sebenarnya sahabat. Yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena datanglah Jibril bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mengajarnya Nabi. Gepurna Nabi secara tafsil. Gepurna Nabi secara rinci. Nabi dipanggilkan sahabat karena punya Nabi Sidro. Cik Nabi sebenarnya cik gedepu. Jadi untuknya mentang wasilah lagi. Makanya tetap berhukum secara keseluruhan tetap Nabi belajar salat pada malaikat Jibril. Walaupun secara umumnya Nabi sudah tahu. Berarti kan yang payah minta sokongan lain mengenai tentang salat subuh. Yang kajilah ini mungkin Tunku Alwi mungkin pada subuh malam Isra memang diajarkan oleh malaikat Jibril. Tetapi yang salat pertama Nabi dengan malaikat Jibril adalah salat zuhur. Yang sarih dalam hadis. Mengenai tentang salat subuh yang dilakukan oleh Nabi adalah salat subuh terdahulu. Itulah salat yang memang sudah dilakukan oleh Nabi. Salat 2 rakaat di waktu fajar dan salat 2 rakaat di waktu sore. Mungkin matang sembahyangnya. Ketika berarti sembahyang luhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya dan subuh, maka hilanglah salat terdahulu. Sehingga ada ulama yang mengatakan salat fajar 2 rakaat sebelum datang syariat 5 waktu salat itulah salat subuh. Salat subuh. Kemudian salat 2 rakaat di waktu sore itulah salat asar. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita cocokkan waktu asar 4 rakaat disyariatkan bukan 2. Sedangkan Nabi sebelum datang syariat salat, sebelum Isra Mi'raj, Nabi melakukan salat setiap hari dan malam 2 rakaat di ketika subuh, 2 rakaat setelah asar ataupun di waktu asar, waktu sore. Sedangkan yang gecok oleh Nabi di ketika Isra Malimang bukan 3 tambah 2, bukan 3 tambah 2 yang sudah pernah Nabi kerjakan, tetapi memang sekaligus 5 salat yang pada dasarnya adalah 50 salat. Jadi nak peraannya, takutnya bayang. Intinya karena satu kesimpulan, awalnya masuk waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Di matahari begitu condong sedikit kepada arah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Bagaimana cara kita tahu condong matahari? Maka letakkanlah kayu.
Kalau bayangan kayu sudah keluar kepada pihak timur, itu pertanda matahari sudah condrong, sudah tergelincir. Kemudian akhir waktu zuhur adalah, ini sudah akhir, sudah habis waktu zuhur, ketika bayangan kayu itu sudah sama dengan ukuran kayu. Makanya caranya letakkan kayu, kemudian ketika ada bayangan daripada pihak timur, ukur ataupun beri tanda. Kemudian rebah juga rebahkan kayu, coba lihat sudah sama ataupun tidak. Kalau sudah sama, maka sudah habis waktu zuhur. Apalagi lebih, bayangannya sudah lebih, itu sudah lewat waktu, sudah masuk waktu asar, mungkin sudah masuk waktu ikhtiar. Kalau misalnya sudah lebih, yang kesimpulan. Yang kita ingat. Sedangkan bunuh antara pertengahan tak kenju. Menyosurah watel luho, itamang watel luho bak katanya adalah setengah sa. Setengah sa. Yang daripada takenju poh sa sampai ke poh segala ukuran bayangan sama dengan suatu. Jadi di tengah put kata mang watel sa takenju jam 3.20. Berarti jam 3.20 dari jam 1 sampai jam 3.20 itu waktu ikhtiar. Ya. Mungkin penjelasan lebih lanjut untuk nauke bab waktu asar. Astagfirullah. Kelebihan dari sembahyang subuh memang ganggap sembahyang yang tinggal sehingga qada atau memang hana ganggap ni hana wajib. Hana ilmu. Karena tidak tahu dengan kaifiahnya kebolasan. Karena Nabi tidak tahu dengan kaifiahnya, sehingga Nabi tidak salat. Sama juga seperti kita itu dibuat satu peraturan, tapi belum diajarkan bagaimana cara menjalani peraturan itu. Prosedurnya belum ada, sistemnya belum ada. Lalu bagaimana kita kerjakan? Jadi peraturan sudah ada, tapi belum kewajiban untuk dikerjakan. Kenapa? Karena belum tahu. Ada peraturan badaya lagi anjit. Ya kan? Jin. Berarti ketika malam ini handwaga ini dwaga Ingat ni kan terjadi malam ni mulai berganda. Kan jadi. Ni je mana haji terjadi kan mesti contoh. Tanya kan yang berada di tengah-tengah di garis khatulistiwa kan. Jadi intinya 12 jam waktu malam. Kadang terjadi bak katanya mesti nyo bagi orang menumpuk peput malam. Bagak kan malam je. Ataupun terjadi, pokoknya intinya tetap ketika malam terjadinya. Yang namun hana beda. Tetap hana beda. Cuma mengenai tentang waktu untuk hana dua ga tetap siga, karena kan makna siga dalam jam yang sama masuk dunia. Mungkin tegeran berah bunuh. Berarti di ketika malam, contoh malam 24 Ramadan. Apa jam malam 24 Ramadan? Itu contoh malam 24 Ramadan apa jam? Berarti bagak malam 24 cid. Karena hitungan hari tetap sama walaupun beda waktunya. Puasa contoh dalam bulan. Makanya untuk daerah yang puasa boleh guru, daerah yang lehplo berdasarkan dengan ru'yah. Ya kan? Ada 2 bulan ya lehplo lewat boleh guru. Ada 2 bulan ya lehplo. Maka dalam halnya tetap berarti Lailatul Qadar pada tempatnya. Berarti bab malam munyo seandainya pun berarti bunuh yang selisih memang berarti munyo terjadi malam rano uro radeh langsung. Berarti bab malam radeh, pajan mentang jatuh malam radeh. Di malamnya sendiri mesti jatuh pada malam 24. Berarti malam 24 dia pajan. Maka bawa tayan. Kan? Tandanya ketika paginya maka matahari keluarnya bercahaya tapi redup.
redup. Cahaya ada tapi redup. Salah satu tanda yang paling konkret bagi orang yang mendapatkannya, air asin terasa tabu. Yang dua bini lautnya, muyuh kata tengah rasa-rasa itu kata tabu. Yang malah tu kadar. Untuk baik tengah kena kopi dia rasa ada. Yang lagi yang tapi yang hana rasa tabu. Yang rasa tabu rendah. Ia masin menjadi tabu. Yang tanda malah tu kadar. Ai tunggu jam hot laut tawarnya. Nan lah guys. Pak. Keban dah kengat. Hah? Danau. Namanya aja laut. Makanya kejak legau tu kengon dah lepas. Kaji wallahu a'lam bisawab. Kanya nyo atun mayang di belem putar-putar. Makan saja.